Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan bagi para pastor maupun juga para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Nah, jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sulit memang dijawab, yang disebut sebagai $1 million question. Ya, apakah itu gereja penerima atau gereja pengutus? Saya yakin itu menjadi pertanyaan bagi banyak gereja dan juga bagi para pastor dan pemimpin Kristen, dan juga demikian bagi mereka yang melayani di pelayanan para gereja di organisasi maupun juga di dalam pelayanan-pelayanan lainnya. Apakah kita hanya sekedar menerima orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, menahannya, atau mengutus orang-orang itu agar boleh menjadi berkat? Bersama dengan saya ada Pendeta Emeritus Jan Vantius Tulay, yang sudah emeritus, tapi jadwalnya makin padat kelihatannya nih setelah emeritus. Pak Tulay, apa kabar Pak Ya, Tulay? baik Pak Kian, Shalom. Shalom Pak, selamat datang sekali lagi di Ngopas. Terima kasih buat waktunya. Dan saya yakin dan percaya Pak Tulay cukup sibuk nih akhir-akhir ini nih. Terakhir perjalanan kemana nih Pak? Perjalanan misi ya Pak ya biasanya Pak Tulay. Ya, ada kita ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Leste. Dili Timur Leste Wow. terakhir. Ya, Wow, ini negara baru, negara tetangga kita. Kira-kira Pak Tulay, perkembangan apa yang Pak Tulay lihat di Timor Leste? Kebutuhan apa yang paling mendesak di sana, Pak, menurut Bapak? gereja terbesar sana memang Katolik, tetapi yang kedua adalah gereja namanya disingkat dengan IPTL. IPTL itu gereja Protestan terbesar. Perbandingan antara pelayan dan jumlah gereja itu sangat-sangat jomplang. Artinya terlalu sedikit pelayan-pelayan hamba Tuhan yang melayani, sementara jemaat itu cukup besar. Nah, ya Wow, kebutuhan yang paling mendesak sana adalah uh, melatih para pemimpin. Ya, idealnya kalau bisa mengutus pemuda-pemudi menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi. Tapi sementara ini kalau bisa berikan pembinaan-pembinaan untuk para pemimpin awam, itu bisa mereka terlibat pelayanan, karena itu sangat-sangat mendesak sekarang ini di sana. hmm, Dan Kurang sekali. tentunya itu bisa dilakukan di dalam bahasa Indonesia ya, Pak ya, betul Pak? Bahasa Indonesia Hmm. dan bahasa Tetun. Ya, ya, baik. Wow. Saudara-saudara, ternyata kita nggak usah perlu jauh-jauh pergi begitu ya, karena kebutuhannya jelas sekali mendesak, bahkan di negara yang baru ini. Terima kasih Pak Tulay buat membaginya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para Iya, pemimpin Kristen lainnya. Nah, Pak Tulay, kita akan bicara mengenai topik gereja penerima atau gereja pengutus. Observasi Pak Tulay sendiri yang ada di dalam ladang misi atau sering pergi ke ladang misi, gereja itu kebanyakan penerima atau pengutus menurut Pak Tulay? Gereja di Indonesia tentunya ya. baik Pak Kian. Saya sendiri belum pernah mengadakan penelitian atau survei tentang hal itu, terus terang saja. Tetapi kalau saya observasi secara sepintas, nampaknya gereja itu, gereja-gereja yang ada ya, lebih banyak penerima ketimbang Hmm, pengutus. hmm, Kecuali gereja itu sudah relatif besar atau banyak anggotanya, ditambah dengan hmm, leadernya punya jiwa misi, hmm, maka gereja tersebut akan menjadi gereja pengutus. Jadi hmm, kalau di prosentasenya, sepengetahuan saya, lebih hmm, banyak penerima daripada pengutus. Begitu Pak Kian. hmm. Ya. Jadi kelihatannya memang ini yang nanti kita akan bicara begitu ya. Apa masalahnya sebetulnya dengan gereja seperti demikian?
Tetapi Ya. memang kalau misalnya Pak Tulai lihat, apakah fenomena seperti ini, kebanyakan gereja menerima, itu fenomena yang ada di kota besar saja, atau di kota kecil, atau di desa-desa juga, Pak, menurut Pak Tulai? Kalau di kota-kota kecil, ya mungkin sulit untuk mengadakan shifting, perubahan Hmm, apa namanya dari apalagi kalau gereja itu gereja yang relatif kecil jemaatnya, boro-boro hmm, mengutus untuk diri sendiri aja mereka kembang kempes. Tetapi hmm, gereja-gereja di kota-kota besar hmm, itu problemnya. Kalau dia adalah hmm, hanya cenderung membesarkan diri sendiri dan terus memikirkan perkembangan jemaat lokal, hmm. nah barangkali di situ apa namanya masalahnya sehingga kurang memikirkan bagaimana mengutus. Iya, iya. Dan ini kelihatannya permasalahannya bukan hanya sekedar ukuran ya Pak ya, menurut Pak Tulai. Apakah ada semacam kayak pemikiran yang ada di dalam pemikiran para pemimpin gerejanya, sehingga gereja itu mungkin menjadi lebih banyak gereja yang menerima dibandingkan dengan gereja pengutus? Apakah itu ditentukan dengan ukuran jumlah jemaat menurut Pak Tulai, ataukah ditentukan oleh pola pikir daripada pemimpin-pemimpinnya? Ukuran jumlah jemaat memang eh, juga menentukan. Hmm, Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah pola pikir hmm. daripada para leader di gereja Hmm, itu. hmm, Jadi eh, kalau mereka punya visi dan hmm, misi untuk mengadakan penginjilan atau mengutus hmm, misionaris, tentu hmm, ada effort untuk itu hmm, yang dilakukan. hmm, Dan sasaran, tujuan, dan bagaimana kita bermisi, tentu mereka mengerah segala kemampuan untuk mengadakan itu. Jadi hmm, tergantung pola pikir pemimpinnya sebetulnya. hmm. Jadi istilahnya bisa saja gerejanya kecil, tetapi sebetulnya ini adalah gereja pengutus karena pola pikir dari pemimpinnya itu adalah untuk mengutus jemaatnya, begitu. Kurang Betul, lebih seperti betul, itu menurut Pak Tulai? betul, betul, betul Pak Kian. Betul. Iya, iya. Dan tentunya Pak Tulai pernah melihat tentunya ya, ada gereja-gereja yang skalanya kecil gitu boleh dikatakan atau jumlahnya kecil, tetapi menjadi gereja pengutus yang efektif. Apakah Pak Tulai pernah melihat seperti itu? Ya, betul sekali. Jadi memang saya melihat ada gereja-gereja yang relatif tidak terlalu besar. Tetapi karena Hmm, mulai dari gembala sidangnya sampai seluruh majelis mereka punya beban atau passion misi yang hmm, tinggi, maka hmm, mereka melakukan berbagai upaya untuk mengutus. hmm, Ya, seperti hmm. itu. Ya, ya. Tadi kita sudah bicara mengenai pola pikir ya Pak ya daripada para pemimpin. Tetapi menurut Pak Tulai, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan gereja itu seperti demikian? Jadi seperti kenapa gereja kan kebanyakan dari observasi kita, gereja itu adalah gereja yang menerima dibandingkan dengan Hmm. gereja yang mengutus. Hmm. Mengapa kira-kira gereja-gereja itu seperti demikian menurut Pak Tulai? Pertama, tadi saya katakan kemungkinan ya, Hmm, leadernya tidak punya passion dalam misi. Yang ya, pertama. Karena kalau ya. dia punya passion, punya Hmm, hasrat dan keinginan misi, hmm, melakukan berbagai hal untuk melakukan tugas misi dan pengutusan. Dan kedua, barangkali merasa pelayanan misi itu menjadi beban bagi gereja tersebut. Karena pelayanan misi selain membutuhkan biaya yang tinggi, juga para pemimpin gereja itu perlu mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk keberlangsungan pelayanan misi tentunya. Sedangkan kalau hanya menerima pelayanan misi, gereja pasti ya senang karena akan mendapatkan benefit ya hmm, dan pelayanan misi yang dari pelayanan misi yang diutus. Nah, hmm, gereja yang terus menerima pengutus itu menerima hmm, pengutus maksud saya adalah hmm, tanda ya mungkin bagi saya itu adalah salah satu tanda gereja yang kurang bertumbuh dan belum hmm, dewasa hmm, seperti itu. hmm.
Jadi gerejanya bisa menjadi gereja dalam ukuran jumlah yang besar, tetapi ketika gereja itu tidak mengutus, tetap saja kita nggak bisa bilang bahwa gereja itu adalah gereja yang sudah bertumbuh kelihatannya ya. Betul, betul. Wow, wow. Jadi saya rasa itu sebuah statement yang sangat penting sekali, mungkin yang para hamba-hamba Tuhan, kita semua para pastor perlu mencatat. Jumlah itu bukannya berarti ukuran pertumbuhan dari sebuah gereja. Gereja itu dapat menjadi besar, tetapi belum tentu menjadi gereja yang bertumbuh karena gereja itu belum tentu menjadi gereja yang mengutus. Betul. Nah, kalau misalnya kita melihat dari Alkitab sendiri ya Pak ya, sekarang kita melihat dari basicnya. Apakah Alkitab mengajarkan kita untuk membina jemaat kita menjadi jemaat yang mengutus atau jemaat yang menerima menurut Pak Tulay? Kalau kita mengacu kepada amanat agung Tuhan Yesus, seharusnya gereja menjadi pengutus misi. Matius 8, 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Seorang teolog dan juga seorang tokoh misi bernama Profesor Emil Brunner pernah mengatakan, gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk misi. Kebanyakan ya kita bersyukur karena misi-misi datang dari Eropa, dari Amerika, dari China, dari mana-mana ke Indonesia, sehingga ada gereja-gereja di Indonesia. Nah, itu karena misi memang. Tapi setelah gereja ada, maka tujuannya untuk misi juga. Nah, itu Emil Brunner punya statement bagus sekali. Gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk misi. Oke lah, pada awalnya keberadaan suatu gereja karena ada orang yang melaksanakan misi sehingga berdiri suatu gereja atau komunitas Kristen. Tetapi setelah gereja itu bertumbuh, maka seharusnya gereja tersebut tidak berhenti pada menerima pelayanan misi, tetapi melakukan misi dan menjadi pengutus misi itu seharusnya. Begitu Pak ya. Ya, jadi seperti gereja sudah diberkati karena pekerjaan misi di waktu yang lampau, dan gereja ini berarti sekarang harus juga untuk melakukan pekerjaan misi itu. Dan kita melihat sendiri bagaimana gereja-gereja di belahan dunia yang berbeda, mungkin seperti di Barat, di Amerika, di Eropa, di Australia, yang tidak terus melakukan misi pada akhirnya menjadi gereja yang mati sendiri ya Pak ya. Dan saya rasa gereja-gereja di Indonesia tidak terkecuali begitu loh, ketika tidak melaksanakan misi ini. Wow, jadi Alkitab sendiri sebetulnya menekankan bagaimana kita harus menjadi gereja yang mengutus ya Pak ya, sekecil apapun gerejanya gitu. Benar sekali. Ya, dan seperti tadi yang Pak Tulay katakan, banyak gereja di kota-kota kecil yang sendiri saja begitu ya, untuk mengurus diri sendiri saja itu setengah mati. Mungkin dengan problem bagaimana jemaatnya itu semakin lama semakin tua, dan problem juga generasi muda yang keluar kota, yang pergi ke kota-kota besar, sehingga gereja di kota-kota kecil sendiri pun juga sekarat boleh dikatakan. Tetapi untuk gereja seperti ini harus tetap menjadi gereja pengutus, Pak? Ya, harus kolaborasi. Ya, sekali lagi, jadi leadernya itu misalnya, suatu gereja lokal nggak mampu. Bagaimana dengan satu klasis misalnya, kita ngutus misi. Dan seperti itu bisa kolaborasi beberapa jemaat, kita ngutus satu misi. Jadi, tidak menjadi alasan bahwa di desa kecil, lalu jemaat tidak banyak. Kalau memang satu jemaat tidak memungkinkan, coba kolaborasi 4-5 jemaat atau 10 jemaat misalnya. Nah, itu tetap melaksanakan pelayanan misi dengan kolaborasi seperti itu. Yap. Dan ya saya catat sekali Pak, kalau misalnya kolaborasi itu penting sekali, karena sekali lagi di dalam pekerjaan misi nggak mungkin ini bisa terjadi kalau misalnya kita tidak kolaborasi juga dengan gereja-gereja lain dan juga dengan lembaga-lembaga misi tentunya ya. Betul Pak Kian.
Ya, ya. Tentunya Pak Tulai juga melihat ya dari gereja penerima ataupun juga gereja pengutus ada kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis gereja seperti ini. Nah, menurut Pak Tulai apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari gereja penerima dan apa kelebihan dan kekurangan dari gereja pengutus? Kelebihan gereja yang hanya menerima pelayanan misi tentu ya mendapatkan dukungan untuk pertumbuhan gereja lokal. Jadi Hmm, dia mendapatkan bimbingan dukungan dari hmm, misi yang diutus ke gereja tersebut. hmm, Itu keuntungannya. ya, Namun kelemahannya orientasinya hanya memperhatikan pertumbuhan ke dalam, hmm, tetapi kurang mau mengadakan ekspansi keluar dalam memberitakan Injil. Ya, ya dia hanya menerima sehingga kegiatan misi seperti membuka pos-pos PI hmm, dan memberitakan Injil keluar, mengutus hmm, misionaris, hmm, tidak mendapatkan prioritas karena hmm, dianggap bukan suatu yang urgent sifatnya. hmm, Sementara hmm, kelebihan gereja, hmm, sementara kelebihan kalau gereja menjadi gereja yang pengutus, ya, maka gereja tersebut akan memobilisasi jemaatnya untuk mendukung pelayanan misi keluar, hmm, apakah itu dalam bentuk pengutusan para misionaris, maupun dalam bentuk pembukaan pos-pos PI, dukungan dalam ya, bentuk dana, hmm, daya, dan doa tentunya. hmm, Gereja pengutus hmm, akan terus bermultiplikasi dan hmm. mengalami pertumbuhan biasanya. Hmm. Seperti itu Pak Kian. Ya, luar biasa ya. Maksudnya gereja-gereja pengutus akan kehilangan tentunya orang-orangnya, akan kehilangan dananya, akan kehilangan dayanya juga. Tetapi Hmm, justru gereja yang seperti ini adalah menjadi gereja yang bisa bermultiplikasi, seperti yang tadi Pak Tulai katakan. Itu betul. sesuatu yang luar biasa, Pak. Kalau misalnya hitung matematika, nggak masuk akal tentunya. Ya, dan gereja yang cenderung hanya menerima, mungkin orientasinya pada pertum, apa, penumpukan dana, pertambahan Hmm, aset, begitu aja yang hmm, orientasinya, cuma tidak hmm, memikirkan penginjilan keluar. Dan iya, tetapi kelebihan gereja yang mengutus juga yang saya pernah tahu ya, hmm, mereka hampir tanda petik hampir eh, tidak tidak ada waktu untuk konflik karena hmm. waktu mereka dihabiskan untuk memikirkan misi. Nah, Yap, bagaimana yap. penjagauan jiwa, bagaimana mengutus. Jadi eh, sehingga itu positifnya. Dan sekaligus Hmm. sekaligus itu adalah membuat pertumbuhan bagi gereja tersebut karena mereka terus memikirkan misi pengutusan keluar begitu. Wow, wow. Saya rasa itu mungkin efek yang seringkali tidak tidak disangka-sangka juga ya oleh para hamba Tuhan ya. Jadi karena begitu Ya, sibuk mencurahkan dana dan daya dan juga tenaga kepada proyek-proyek misi, pada akhirnya juga masalah-masalah yang ada di dalam tentunya masalah-masalah kecil yang kita harapkan ya, yang biasanya menjadi masalah besar itu pada akhirnya juga tidak tidak terjadi. Dan kita bersyukur sekali buat hal-hal tersebut begitu loh. Wow, terima kasih nih Pak Tulai. Luar biasa nih udah membukakan mata kepala pikiran kita terhadap hal-hal ini. Tadi Pak Tulai mengatakan pembukaan pos PI begitu ya. Seringkali ini menjadi sebuah pertanyaan juga Pak, karena seringkali kalau misalnya pembukaan pos PI itu tentunya dengan membawa bendera sendiri dan biasanya penjangkauannya hanya kepada orang-orang yang sudah percaya. Apakah itu sebetulnya adalah pekerjaan gereja pengutus atau hanyalah memperbesar kerajaan sendiri begitu Pak atau memperbesar sinode sendiri menurut Pak Tulai gimana nih kalau misalnya pembukaan pos PI? eh, bisa dua-duanya. Artinya begini, Hmm, mau tidak mau kalau orang bawa bendera ya bendera dia lah yang berkibar kan begitu. hmm, Dan hmm, harus diakui bahwa mungkin juga dalam pembukaan pos PI itu tidak melulu itu adalah orang-orang baru. hmm, Ada orang yang sudah percaya. Tetapi hmm, dari pembukaan pos PI itu pasti ada penjaringan, penjagauan jiwa-jiwa baru melalui hmm, wadah pos yang ada itu. hmm, Sehingga nama gereja denominasi tersebut barangkali berkibar, tetapi hmm, juga pelayanan misi di dalamnya juga
berbarengan dilaksanakan. Selain Hmm. membina jiwa yang ada, juga menjaga jiwa-jiwa yang baru. Seperti itu. Jadi memang perlu dicatat ya, ada sebuah usaha yang intensional untuk Ya, menjangkau jiwa-jiwa yang baru dari setiap ya, pembukaan pos-pos PI tersebut. ya, Tetapi juga secara tidak langsung juga Pak Tulay tadi katakan bahwa usaha penjangkauan yang memang langsung untuk berbicara mengenai Injil kepada orang-orang yang belum mengenal itu juga tetap harus dilakukan ya. betul. Jadinya dengan perjalanan misi seperti yang Bapak lakukan, atau juga seperti pembukaan tentunya ladang-ladang baru untuk pekerjaan misi tersebut. Wow, Kalau seperti yang saya dilakukan rasa seperti yang sering dilakukan Pak Kian juga dan saya, ya, kadang-kadang kita tidak bawa bendera. Jadi kita hanya ya, dipanggil oleh gereja lokal untuk mengadakan semacam pembinaan ataupun kebaktian penyegaran iman atau penginjilan, dan di dalamnya ada ya, undang orang-orang baru, dan di situ ya. ada penjaringan atau penjagauan jiwa. Ya, ya, dan saya harap para pemimpin-pemimpin gereja juga tidak alergi ya dengan hal tersebut ya. Bukannya berarti harus membawa benderanya baru bisa pergi Betul, dan baru bisa melakukan pekerjaan misi itu. betul sekali, betul sekali. Iya, iya, iya. Wow, Pak Tulay. Pak Tulay, kalau misalnya ada hal-hal yang pastor harus lakukan, Pak Tulay tentunya punya pesan nih, pesan terakhir untuk para pastor, pemimpin-pemimpin gereja, untuk menjadi gereja pengutus. Apa nih Pak pesannya ini Pak kepada kita Pak? Silakan Pak Tulay. Kalau boleh saya sarankan, kalau memang leader dari gereja itu punya passion dalam misi, undang konsultan misi untuk Hmm, memberikan semacam insight, pengarahan. Nah, baru setelah itu, ya mungkin dalam bentuk seminar atau apalah begitu, setelah itu baru hmm, bentuk tim misi gereja yang khusus menggodok masalah-masalah yang hmm, berhubungan dengan misi. Itu yang kedua. hmm, hmm, Yang ketiga, langkah ketiga adalah tetapkan target dan sasaran pelayanan misi. Sebagai contoh, misalnya, tiap 2 tahun kita bertekad mengutus satu tenaga misi, hmm, baik dalam maupun luar negeri. hmm, Itu misalnya. Atau tiap 5 tahun kita mendewasakan pos PI menjadi bajem atau menjadi jemaat. Itu kan peningkatan, jadi perkembangan. hmm, Nah, tentunya berikutnya adalah mengadakan fundraising hmm, untuk mendukung pengutusan misi. hmm, Nah, hmm, menurut teori misi, hmm, misi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang hmm, kita tahu semua, yang pertama adalah misi sentripetal, hmm, jadi panggil orang dari luar ke dalam. hmm, Contoh, kita adakan acara, undang orang datang, kita di dalam acara itu kita memberitakan Injil. Jadi hmm, atau gereja mengadakan acara, undang orang hmm, datang hmm, untuk kita menyampaikan Injil di situ. Dan itu namanya sentripetal. hmm, Tetapi yang kedua hmm, adalah misi yang bersifat sentrifugal. hmm, Sentrifugal itu adalah misi keluar. Jadi tadi ya hmm, ke dalam, ya sekarang keluar, hmm, ke luar pulau, luar kota, luar negeri, hmm, utus. Nah, ini yang para misionaris dulu lakukan, hmm, sehingga di beberapa negara, beberapa kota hmm, ada orang-orang Kristen dan berdiri gereja-gereja Tuhan. hmm, Nah, tetapi untuk bisa melaksanakan itu orang harus apa ya? Harus sadar betul tentang uh, urgensi daripada misi penginjilan. Kalau tidak, hmm, sebatas pengetahuan, sekedar ya hmm, misi penting. Ya. hmm, Yang hmm, pertama, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita mengatakan itu karena kehendak Allah. hmm, 2 Petrus 3:9 mengatakan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. hmm, Jadi keselamatan itu, misi penginjilan untuk menyelamatkan orang itu adalah kehendak Allah. hmm, Ya, hmm, John Calvin mengatakan, nothing is the greatest than the will of God hmm, except God Himself. hmm, Tidak ada yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah itu sendiri. Dan penginjilan, misi adalah termasuk kehendak Allah.
harus dilaksanakan. Yang kedua, menyadari bahwa jiwa berharga di mata Tuhan. Yesaya 43:4 mengatakan engkau berharga di mataku. Matius pasal 6:26 mengatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Artinya seluruh dunia pun tidak bisa mengganti jiwa satu orang manusia. Hanya darah Kristus yang bisa menebusnya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu perlu penginjilan. Jadi karena jiwa berharga, tidak perlu penginjilan. Yang ketiga, karena manusia yang berdosa pasti binasa, kita katakan. Ya. Dan kata binasa, kalau kita teliti dalam Alkitab itu berarti perish, destroy, dan to be lost. Ya. Rusak, hancur, terhilang. Itulah akibat orang berdosa. Dan itu kita yang sudah diselamatkan, gereja-gereja yang sudah established, harusnya terbeban dalam misi menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa itu. Ya. Oh. Yeah. Dan keempat, banyak orang meninggal dunia setiap hari. Statistik menunjukkan kurang lebih yang meninggal dunia tiap hari sekarang ada 151.600 orang. Tiap hari orang meninggal dunia di seluruh dunia. Kalau di usia, kena sakit, kena kecelakaan, kena bom, ada bencana alam. Di antara 151.600 orang yang meninggal dunia tiap hari, berapa banyak yang sudah mendengar Injil? Makanya sangat urgent. Tugas gereja adalah untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Jadi, iya, saya kira dengan demikian orang tahu ini bakal terdorong untuk mengadakan misi penginjilan. Itu saja maksud saya. Betul, ya. Dan itu perlu digarisbawahi ya, bahwa ini adalah panggilan yang fundamental yang Allah berikan kepada orang-orang yang percaya, baik itu kepada individu maupun juga kepada secara kolektif begitu ya, sebagai gereja. Dan kita dipanggil untuk melakukan misi ini. Tadi saya kepingin gali sedikit Pak Tulay tadi katakan sentrifugal dan sentripetal, itu menarik sekali ya. Jadi sekali lagi, seringkali kan pertanyaannya adalah kalau gereja menjadi gereja pengutus, bagaimana mungkin dia bisa menjadi gereja yang bisa bertahan kalau diutus terus kan lama-lama habis begitu. Tapi tadi Pak Tulay sebutkan bagaimana antara sentrifugal dengan sentripetal itu begitu penting ya menjaga keseimbangan kedua tersebut supaya gereja masih bisa tetap kokoh, tetapi juga gereja masih bisa menjadi gereja yang mengutus. Begitu Pak maksud Bapak? Iya, betul sekali. Jadi sentripetal, kita pembinaan, mengundang orang datang, mendampingkan atau jemaat, tidak ada salah, itu juga tidak dilupakan. Nah, sehingga ketika kita mengutus tidak akan habis itu. Begitu. Jadi ada keseimbangan. Ya, dan titik keseimbangan itulah mungkin yang kita harapkan dan juga kita ingin doakan agar setiap hamba-hamba Tuhan bisa memiliki keseimbangan tersebut, tetapi juga melihat bahwa kenapa mereka ada itu adalah karena ada orang-orang yang diutus pertama kali untuk mengabarkan Injil kepada mereka, untuk membawa berita Injil, dan mereka ada sekarang ini adalah untuk juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Wah, terima kasih banyak nih Pak Tulay buat waktunya, sangat berharga sekali dan saya yakin juga akan sangat berguna bagi para hamba-hamba Tuhan lainnya yang mendengarkan rekaman kita pada saat ini. Pak Tulay bisa mohon untuk menutup di dalam doa dan tolong doakan agar para hamba-hamba Tuhan bisa dengan seimbang ada di dalam visi ini untuk terus melakukan pekerjaan Injil dan juga untuk terus mencari jiwa-jiwa yang terhilang, dan juga Pak tolong doakan supaya lebih banyak lagi gereja menjadi gereja yang mengutus. Terima kasih banyak Pak Tulay. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perbincangan di saat ini dengan hamba-Mu pada Kian Holik. Kami berdoa untuk apa yang kami sudah perbincangkan ini yang akan ditayangkan melalui YouTube agar boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan sekerja, para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan, bila Kau terus menyadarkan kami sebagai orang yang berdosa yang sudah diselamatkan. Tapi Tuhan bukan hanya menyelamatkan kami, tapi berikan hak istimewa untuk mengabarkan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, di tengah kesibukan kami menangani pelayanan di gereja, Engkau tolong supaya timbulkanlah hasrat, passion, dan kemampuan
untuk melaksanakan misi Tuhan. Khususnya gereja-gereja Tuhan memikirkan bukan hanya menerima pengutusan misi, tetapi kami juga mulai memikirkan mengutus hamba-hamba Tuhan, baik ke dalam maupun ke luar negeri, untuk menjaga jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-gereja pun mempunyai keseimbangan dalam antara mengutus dan menerima, supaya gereja tersebut tetap menjadi gereja yang kuat secara finansial, secara anggota, SDM, dan pada saatnya bisa mengutus para misionaris ke tempat-tempat yang Tuhan inginkan. Kami tahu ini pekerjaan tidak mudah, tapi Yesus Kristus yang memberikan amanat agung, berjanji akan menyertai orang yang melaksanakan amanat agung, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Bangkitkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, berikan hati misi, berikanlah passion, kerinduan untuk terus melaksanakan amanat agung Tuhan dalam waktu hidup yang sisa yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin.